Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firdaus. Perkenalkan, nama saya Eko Saputro dari Fakultas Psikologi. Eh, Malam ini izinkan saya mempresentasikan tugas besar 2 yang judulnya Pentingnya Pendidikan Demokrasi bagi Generasi Muda. Yang pertama, demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang artinya rakyat dan kratein, pemerintahan atau kekuasaan. Dapat dianalogikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Dari arti demokrasi itu sendiri adalah suatu sistem atau tatanan pemerintahan yang identik dengan kedaulatan, kekuasaan, dan kebijakan di tangan rakyat, atau dengan istilah lain pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada jenis-jenis demokrasi. Ada 2 jenis demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warganya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang dan lain sebagainya. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrasi biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Kemudian ada nilai-nilai demokrasi. Yang A ada persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. B itu ada partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Yang C itu ada pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Yang D itu ada kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat itu sendiri. Kemudian ada pencangkupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Selanjutnya ada prinsip demokrasi. Inilah pentingnya prinsip-prinsip demokrasi itu ada di dalamnya itu terdapat kedaulatan rakyat. Yang B itu ada kedaulatan berada di tangan rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan hukum konstitusi, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Di F itu ada pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, ada partai politik dan organisasi sosial politik yang lainnya, serta pemilu yang demokratis. Dan ada keunggulan demokrasi itu sendiri ada melindungi kepentingan rakyat. Yang selanjutnya ada berdasarkan prinsip kesetaraan, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, pendidikan politik kepada masyarakat, sedikit peluang revolusi, pemerintahan yang stabil dan membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik. Kemudian ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode. Nah, ini ada 4 periode. Nah, saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama itu ada masa Republik Indonesia 1. Itu terjadi pada awal kemerdekaan kita, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1959, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partainya karena dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua itu ada masa Republik Indonesia II yang terjadi pada
tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian ada yang C itu masa Republik Indonesia 3, yaitu terjadi pada 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang D itu masa Republik Indonesia 4. Ya, terjadi pada 1998 sampai dengan sekarang ini, yang demokrasi yang kita anut sekarang ini, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia bagian 3 yang sebelumnya ini. Selanjutnya itu ada pendidikan demokrasi nih. Pendidikan demokrasi itu mutlak diperlukan sebagai sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima, dijalankan oleh rakyat, warga negara, dan pemerintahan. Dan tujuan mempersiapkan warga negara dan pemerintahan berperilaku bertindak demokratis melalui aktivitas yang ditanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kenapa itulah pentingnya, kenapa demokrasi itu penting bagi masyarakat muda atau generasi muda Indonesia. Dari kesimpulan semua ini, pendidikan dan demokrasi dalam kaitannya antara sistem negara dan pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan yang mempunyai hubungan erat, yaitu pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat, sebagai pelaksanaan kekuasaan negara, dan tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban, serta diperlakukan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan tanpa memandang suku, kebangsaan, agama, maupun ras. Itu juga tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, khususnya dari pendidikan demokrasi ini sendiri. Ini ada daftar referensi, dan terima kasih. Sekian dari penjelasan singkat dari saya tentang tugas besar 2 ini. Jika ada kesalahan atau kurangnya dalam mempresentasikan tugas besar saya mohon maaf karena saya juga lagi belajar. Cukup dari sekian dari saya. Selamat malam Bapak Firdaus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.